Selamat sore Mitra Tia TV, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda dalam Fokus Kita bersama saya Oni Parama. Selasa 10 Agustus 2021 dan pastinya sudah hadir 3 orang narasumber bersama dengan saya untuk sore hari ini. Yang tema untuk kita angkat di sore hari ini adalah Kota Surakarta sebagai kota layak anak utama. Narasumber yang pertama adalah beliau, Insinyur Sri Wardani MT, Kepala Dinas PPP APM Kota Surakarta. Selamat sore Ibu Sri Wardani. Selamat sore Mas. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ada Ibu Sumilir Wijayanti, SST PMSI, Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Bapeda Kota Surakarta. Selamat sore Ibu Sumilir. Selamat sore, terima kasih. Kabar baik juga nih Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang terakhir ada Ibu Soim Sahriyati dari Yayasan Kakak Kota Surakarta. Selamat sore Ibu Soim. Ya, selamat sore. Ya, sehat juga ya Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Mitra TV, sebelum kita akan mengarah ke perbincangan di sore hari ini, kita akan sejenak melihat tayangan VT terkait dengan Kota Layak Anak. Sebuah prestasi yang sangat luar biasa sekali karena Kota Solo ini menyandang untuk predikat Kota Layak Anak Utama sudah yang keempat kalinya di tahun 2021 ini. Dan pastinya kita akan segera menggali lebih jauh terkait dengan bagaimanakah cara Kota Solo ini mempertahankan sebuah prestasi yang sangat membanggakan ini. Dan saya ingin bertanya lebih dahulu kepada Ibu Sri Wardani. Ibu, apa sebenarnya Kota Layak Anak ini? Jadi Kota Layak Anak ini sebetulnya adalah sistem pembangunan yang berbasis kepada hak anak melalui pengintegrasian komitmen Baik. dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Dan itu ada 5 klaster dengan 24 indikator untuk mencapai yang disebut sebagai Kota Layak Anak. Oke. Dan sejauh ini Kota Solo atau Kota Surakarta ini sudah sejak tahun 2011 ya, menyandang gelar Kota Layak Anak. Namun untuk Kota Layak Anak yang utama ini adalah keempat kalinya, betul ya Bu? Ya. Dan ini seperti kita lihat tentunya akan banyak sekali klaster-klaster ataupun reward yang diberikan kepada sebuah kota atau kabupaten terkait dengan Kota Layak Anak. Dan Solo ini tadinya tidak langsung menuju ke Kota Layak Anak yang utama. Nah, bisa diceritakan sedikit bagaimanakah perjuangan Kota Solo dari tahun 2011 hingga detik ini Kota Solo berhasil mendapat predikat sebagai Kota Layak Anak utama? Ya, jadi ada 5 level ya. 5 level untuk Kota Layak Anak ini. Yang pertama adalah Pratama, kemudian Madya, Nindya, Utama, dan yang paling tinggi adalah Kota Layak Anak Paripurna. Dan untuk mencapai itu semua tentu kita harus dari bawah ya, ada yang tingkatan Pratama, Madya, Nindya, Utama, kemudian ke Paripurna. Nah, Surakarta itu karena komitmen yang tinggi, jadi 2011 itu tidak mendapat Pratama tapi langsung level kedua di tingkat Madya. Kita mendapatkan Kota Layak Anak kategori Madya itu 1 kali, kemudian berturut-turut untuk kategori Nindya 3 kali dan 4 kali Utama. Ini jadi kita harapannya ke depan bisa naik kelas lagi menjadi yang paling paripurna. Oke, jadi semoga saja nanti di tahun depannya ini bisa menjadi sebuah Kota Layak Anak yang paripurna, suatu tingkatan yang tertinggi dari predikat Kota Layak Anak ya Ibu ya? Ya, betul. Ya, kita menuju ke Ibu Sumilir dari Bapeda Kota Surakarta. Nah, terkait dengan Kota Layak Anak ini Ibu Sumilir, tentu saja Bapeda di sini punya visi dan misi tersendiri ke depannya gitu. Nah, ini seperti apa Bu?
Terima kasih untuk Bapeda karena fungsi perencanaan ini kan banyak aspeknya, baik itu yang sifatnya amanat dari pusat terkait dengan prioritas, kemudian juga local wisdom terkait dengan visi misi kepala daerah, kemudian juga aspirasi dari amanat Musrenbang mulai dari tingkat lingkungan dan yang lebih spesifik adalah di aspirasi anak-anak, sehingga dilakukan harmonisasi yang dituangkan dalam dokumen RPJMD untuk jangka pembangunan menengah, dan sebelumnya memang sudah tertuang di RPJP yang mengamanatkan pembangunan selama 20 tahun, dan misi ini memang sudah ada penegasan ya bahwa komitmen untuk mewujudkan daya saing, kemudian generasi yang berkualitas, selaras dengan visi misi pembangunan nasional juga, bahwa saat ini juga diarahkan untuk pembangunan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing. Kemudian juga kalau yang di RPJMD sekarang ini kan tahap keempat dari RPJP 2005-2025, di mana KLA ini mendukung pada misi ke-6 untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan inklusif. Karena anak ini secara spesifik kan dari fisik dan kebutuhannya membutuhkan pemenuhan hak secara spesifik. Kalau tadi dalam indikator KLA itu sudah banyak sekali diamanatkan, yang ini memang komitmen dalam perencanaan pembangunan daerah terintegrasi baik dalam RPJMD, kemudian di dokumen Renstra perangkat daerah sampai dengan sasaran kinerja tahunan atau RKPD. Bapeda melaksanakan supervisi karena sebaran indikator itu banyak cakupannya di lintas perangkat daerah, sekaligus juga mengadvokasikan pengembangan kerjasama dengan stakeholder terkait yang mempunyai komitmen dan kepentingan untuk mewujudkan perlindungan anak, karena tidak bisa resource itu hanya dari pemerintah, tetapi non-government, masyarakat, kemudian perguruan tinggi, ormas, NGO, kemudian juga banyak elemen-elemen lain yang memang saat ini menjadi salah satu kunci keberhasilan Kota Surakarta untuk mewujudkan komitmen sebagai kota layak anak. Oke, tadi Ibu Sumil mengatakan bahwa sudah banyak indikator yang akan dicakup untuk mewujudkan kota layak anak. Nah, indikator apa saja itu, Bu? Kalau di KLA ini kan diamanatkan ada kebijakan, ada kelembagaan. Kebetulan kalau kebijakan kita sudah ada Perda nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan anak. Turunan juknis-juknisnya kita juga sudah banyak, sampai dengan SOP itu juga kita sudah banyak. Kemudian untuk kelembagaan kita ada gugus tugas KLA, di mana ketuanya memang Bapeda, kemudian sekretaris itu ada di Dinas PPPA, kemudian anggotanya seluruh unsur pemangku kepentingan. Kemudian juga tadi ada Forum Anak menjadi salah satu kelembagaan, dan kelembagaan ini tidak hanya di tingkat kota, tetapi di kecamatan juga ada Pokja KLA, di kelurahan juga ada Pokja KLA kelurahan, kemudian jadi forum anaknya juga tidak hanya di kota tapi sampai level lingkungan, jadi terwadahi aspirasinya. Kemudian dari indikator-indikator ini kalau kita kelompokkan ada 5 klaster ya, tadi ada hak sipil dan kebebasan yang nomor pertama, kemudian klaster kedua itu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kemudian yang ketiga itu kesejahteraan, kesehatan dan kesejahteraan, yang klaster keempat itu pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan seni dan budaya, dan yang paling susah pada waktu itu adalah di klaster kelima, di perlindungan khusus. Karena perlindungan khusus ini aspeknya cukup, kalau istilahnya itu kompleksitasnya tinggi, karena di dalamnya ada isu-isu kekerasan terhadap anak, kemudian pekerja anak,
kemudian anak dengan HIV/AIDS, kemudian anak dalam situasi bencana, kemudian anak berkebutuhan khusus, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang terpapar terorisme, kemudian juga anak yang di situasi keluarga yang mungkin orang tuanya terstigma karena mungkin nafsa dan lain-lain, miras dan lain-lain. Nah, ini untuk membangun kepedulian lingkungan, kepedulian banyak pihak, ini kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi memang harus terus diadvokasi dan alhamdulillah kalau tadi Ibu Kepala Dinas ngendiko dari yang sebelumnya kita di Madya, kemudian sekarang Utama sudah yang keempat kali, kami melihat goodwill dari seluruh pemangku kepentingan ini luar biasa. Kemudian juga dukungan dari pimpinan daerah, kemudian legislatif, ini juga luar biasa karena anggaran yang mendukung pemenuhan layanan di indikator ini yang dituangkan dalam Rensra dan RKPD teman-teman dinas itu alhamdulillah masih terakomodir semua. Oke, berarti cakupannya memang ini sampai ke tingkat lingkungan ya Bu Sumiria, dan di sini tentu saja Bapeda juga membutuhkan suatu pengawasan terhadap para pemangku atau yang diberikan tugas untuk nantinya mengawasi dari cakupan-cakupan itu. Nah, bentuk pengawasannya seperti apa? Apakah selama ini juga mengalami kendala atau seperti apa Ibu? Kalau pengawasan kita mungkin pendekatannya tadi ada kelembagaan itu kita ada forum konsolidasi. Kemudian kalau untuk kasuistik ini kan kita juga ada unit-unit pemberi layanan, kita monitor terus tren kasus, kemudian cakupan layanan terkait dengan ketuntasan terminasi pendampingan, kemudian juga tadi kelembagaan di level wilayah ini juga kita monitor termasuk forum anak, kita juga sedikit mengadvokasi teman-teman wilayah kalau ada kelurahan yang mengalokasikan anggaran untuk forum anak itu ada yang mungkin terlalu kecil. Bagaimana anak-anak bisa berkegiatan kalau support untuk mereka bisa berkonsolidasi aja tidak diakomodir secara signifikan. Kemudian sekarang media sosial juga sangat mudah diakses masyarakat. Jadi beberapa aspirasi terkait dengan hak anak, kemudian ada temuan-temuan kasus, ini juga serta-merta bisa diinformasikan sehingga kita upaya untuk reaksi cepat penanganan itu bisa dilakukan. Dan situasi pandemi saat ini sangat dibutuhkan keterbukaan informasi itu supaya anak-anak bisa mendapatkan kesempatan pertama mendapatkan layanan khususnya di situasi pandemi ini. Oke, baik. Jadi memang harus ada ekstra pengawasan, apalagi di masa pandemi seperti ini ya Ibu Sumiria. Baik, Mitra Tia TV, kita nanti akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan Yayasan Kakak Kota Surakarta dan juga lebih dalam lagi menggali tentang Kota Layak Anak. Namun kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Fokus Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Fokus Kita terkait dengan Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak Utama. Pemirsa, tentu saja bukan hal yang mudah menyandang predikat Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak Utama. Tentu saja hal ini harus membutuhkan bantuan dan dukungan dari semua pihak, dan salah satunya adalah Yayasan Kakak Kota Surakarta bersama dengan Ibu Soim. Ibu Soim, kalau Ibu melihat dan menyikapi terkait dengan Kota Layak Anak, ini peran dari Yayasan Kakak Kota Surakarta ini seperti apa, dan Yayasan Kakak ini apa sih Bu? Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Jadi Kakak itu adalah tadi salah satu yang sudah sering disebut-sebut ya sama Bu Dani sama Bu Ilir bahwa bagian dari lembaga swadaya masyarakat, NGO non-government gitu ya. Dan kita memang fokusnya ada di perlindungan anak. Jadi kalau ditanyakan apa kaitannya dengan Kota Layak Anak, kami sangat mendukung gitu ya. Support system Support gitu, banget sangat mendukung kami gitu ya. Dan memang kalau sekarang capaiannya Utama, saya apresiasi gitu ya dengan pemerintah Kota Solo yang saya melihat memang komitmennya luar biasa gitu ya.
kemudian bagaimana upaya, saya melihat perjalanannya dari dulu sampai sekarang gitu ya, sebagai salah satu stakeholder, saya melihat, dan peran kami memang ketika ada yang kurang ya kami kritik gitu kan, tapi ketika ada yang bagus ya kami apresiasi, memang seperti itu. Dan ketika kami memberikan kritik, apresiasi, tentunya juga berdasarkan pengalaman kami, karena kami juga masuk ada di, kalau tadi disebut salah satu klaster pelindungan anak, pelindungan khusus. Kami masuk mendampingi anak-anak korban eksploitasi seksual, korban kekerasan seksual, anak menjadi korban trafficking, anak dengan nafsa, kayak gitu ya. Dan salah satunya anak dengan HIV/AIDS, kakak masuk di dalamnya. Artinya kita sangat memahami bagaimana situasi anak-anak itu, gitu kan. Jadi ketika memang pemerintah Kota Solo yang sebenarnya menjadi salah satu pemangku kewajiban, gitu ya. Kalau bicara Kota Layak Anak itu kita bicara hak anak, gitu kan, yang menjadi kewajiban. Makanya salah satunya kami berikan kritik input jikalau memang hak-haknya kurang terjamin di Kota Solo, gitu kan. Dan yang menjadi salah satu hal yang membahagiakan, memang Kota Solo itu cukup terbuka ya. Jadi pemerintah Kota Solo itu sangat terbuka dengan masukan dari luar, gitu ya. Salah satunya dari LSM, gitu ya. Makanya banyak, gitu ya, banyak program-program yang kita itu berkolaborasi, saling mendukung, gitu kan. Walaupun di tengah jalan ada 1-2 yang tidak sesuai, ada 1-2 yang jadi ini ya, tentunya ya harusnya pemerintah Kota Solo pun juga yang sangat harus terbuka, gitu kan. Karena sekali lagi ketika kami mendorong, dasar kami adalah sebuah kebijakan, gitu ya. Karena ada kebijakan yang dikembangkan di tingkat pusat. Bicara Kota Layak Anak ini, terakhir kebijakannya adalah Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021. Di situ disebutkan, gitu ya, ada banyak indikator, gitu ya. Nah, salah satu indikator inilah yang jadi peran kakak, gitu ya, ketika kita bicara tentang perlindungan khusus, ketika kita bicara tentang kesehatan, kayak gitu sih. Jadi selama ini, gitu ya, selama ini salah satunya ketika bicara forum anak ya, kakak cukup dekat ya dari awal pertama ya. Bahkan dulu inisiasi pertama untuk pembentukan forum anak itu berasal dari NGO di Kota Solo. Pembentukan sekarang PT PAS, gitu ya, yang dulu perjalanannya juga inisiatornya juga teman-teman NGO juga, gitu kan. Sebenarnya teman-teman NGO itu juga kenapa sih begitu, gitu ya? Menguatkan kita. Iya. Jadi saling mendukung, gitu ya, saling mendukung. Tapi ketika ada sesuatu yang kurang tepat, gitu ya, kami juga sampaikan, gitu ya, kepada pemerintah, sehingga bagaimana pemerintah Kota Solo itu bisa melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan, gitu. Karena bicara Kota Layak Anak itu kita bicara inovasi. Mau ngapain lagi sih, gitu ya. Mungkin Bu Dani juga, dan Bu Dani, kemudian Bu Iler juga mikir, wah mau ngapain lagi ya tahun ini ya. Jadi mau apa lagi ya, gitu ya. Memang harus sangat respect dengan beberapa persoalan anak khususnya, gitu ya. Karena kita tahu hari ke hari itu kan beda-beda. Betul. Sekarang tantangannya adalah dunia daring, cyberbullying, bahkan eksploitasi seksual online sekarang jadi sebuah tantangan, gitu ya. Belum lagi bicara masa pandemi. Nah, salah satunya mungkin yang akhir-akhir ini kami sangat tegas, gitu ya, sangat tegas itu adalah persoalan indikator yang kesehatan dan kesejahteraan ya. Bicara tentang kawasan tanpa rokok, bicara itu kenapa kami mendorong? Karena di peraturan presiden itu tersebut dengan jelas bahwa Kota Layak Anak itu ya harus punya kawasan tanpa rokok, bahkan harus melarang keberadaan iklan promosi dan sponsor rokok. Nah, itu sebenarnya salah satu PR Kota Solo ya. Saya melihat dari tahun 2016. 2016 itu sebenarnya di media, evaluator itu memang melihatnya di indikator itu, gitu ya. Nanti bagaimana Kota Solo bisa punya komitmen, gitu ya, yang diwujudkan dalam sebuah kebijakan. Tadi Bu El sudah mengatakan, bicara Kota Layak Anak itu bicara kebijakan, bicara program, bicara dana, budget, nah kayak gitu. Oke, jadi memang bisa dikatakan Yayasan Kakak ini dari suatu masyarakat yang tadinya melihat akhirnya mendukung dan menjadi support system dari dinas-dinas terkait untuk mewujudkan Kota Layak Anak ya Bu ya. Dan tantangan yang terberat saat ini adalah mewujudkan Kota Layak Anak di masa pandemi seperti ini. Lalu kalau Ibu melihat, apakah banyak juga dari masyarakat yang lain yang memang sangat mendukung adanya Kota Layak ini, seperti ada yayasan-yayasan yang lain mungkin Bu? Iya, banyak ya, kakak menjadi salah satunya. Karena sebenarnya kebetulan di Kota Solo itu sebenarnya punya
potensi yang luar biasa. Potensi yang luar biasa itu ada pihak-pihak di luar pemerintah gitu ya, yang dia memang punya dukungan, dia punya program, dia punya power gitu ya untuk memberdayakan masyarakat. Memberdayakan masyarakat, melakukan upaya perlindungan anak, ada yang berbasis lingkungan, ada yang berbasis memang di kesehatan anaknya, macam-macam, dan memang sangat bervariasi ya. Saya ingat ya, memang dalam satu kotak layak anak kemarin kita masuk di gugus tugas ya. Gugus tugas itu pun multi stakeholder ya. Salah satunya adalah NGO-NGO yang dia memang punya visi gitu ya dalam rangka untuk perlindungan anak, seperti itu sih. Berbagi peran sesuai dengan program masing-masing, tapi kita dalam orkestrasi Kota Layak Anak. Betul, jadi memang sudah ada plot-plot tugas masing-masing ya Bu, yang di situ juga ada pemangku kewajiban sendiri-sendiri. Baik, kita kembali ke Ibu Siwardani, menyambung yang disampaikan oleh Ibu Soim terkait dengan tantangan saat ini dari masa pandemi terkait dengan daring atau online ataupun eksploitasi seks terhadap anak secara online. Nah, ini tentunya bukan hal yang mudah Bu, karena di tahun 2021 ini tentu saja mempertahankan penghargaan yang di tahun sebelumnya dengan masa pandemi COVID-19. Ini upaya apa yang terus dilakukan oleh Kota Surakarta? Ya, kita lewat forum anak ya, karena kita selalu dengan forum anak itu kita bersama-sama, karena ini kan keterbukaan informasi ini di salah satu sisi ini memang membuat anak-anak punya kemampuan tambah mengenai di bidang informatika, tapi di sisi lain tadi disampaikan oleh Mbak Soim kan ada bullying yang lewat daring. Nah, itu memang ini memang kita dengan forum anak karena mereka menjadi pelopor dan pelapor, ini kita upayakan supaya lebih aktif, misalnya ada teman-temannya yang mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan untuk melaporkan gitu. Jadi kita juga ikut bersama-sama mengawasi dengan stakeholder kita, kan tidak cuma dari Yayasan Kakak kebetulan ini yang kita ajak karena terkait dengan kawasan tanpa rokok, ini memang yang banyak memberikan inspirasi, mendukung kami, mensupport pemerintah kota ini memang dari Yayasan Kakak. Ketika kemudian terjadi permasalahan, misalnya ada anak bermasalah berhadapan dengan hukum, kami juga punya stakeholder yang ikut membantu untuk penyelesaian ini. Jadi tadi Mbak Soim sampaikan kami punya satu UPTD, pelayanan terpadu perempuan dan anak Kota Surakarta, itu biasanya untuk penanganan kasus. Oke. Dan terkait dengan isu untuk membangun kawasan Kota Surakarta ini terkait dengan bebas dari asap rokok, tentu saja ini menjadikan suatu pro dan kontra tersendiri, karena memang harus berpikir keras antara berbenturan dengan yang satu dan yang lainnya. Kalau dari kacamata Ibu Siwardani sendiri terkait dengan isu tersebut untuk kawasan Solo sebagai bebas asap rokok terkait dengan nantinya program KLA ini seperti apa Bu? Ya, kita bersama-sama, ini komitmen bersama ya, butuh komitmen bersama dari berbagai stakeholder, juga dari pemerintah kota sendiri. Tentunya kita sekarang sudah ada perda mengenai kawasan tanpa rokok. Jadi memang beberapa kawasan sudah dilakukan pengaturan bahwa ini tidak boleh ada iklan rokok, kemudian tidak boleh merokok di sembarang tempat, ada kawasan-kawasan tertentu seperti itu. Betul. Ya, karena mungkin bisa saja terjadi di ruang hijau yang khusus untuk anak-anak nih Bu ya. Di situ tidak boleh untuk merokok sembarangan dan sebagainya. Nah, sejauh ini memang kalau saya sendiri melihat itu sudah ada tulisan terpampang ya, tidak boleh merokok, dilarang merokok, bahkan di transportasi umum dan di suatu tempat taman dan sebagainya. Tapi justru di situ banyak warga masyarakat yang memang istilahnya masih ngeyel untuk mereka merokok di situ. Nah, ini peran dari dinas terkait, peran dari Kota Surakarta ini seperti apa Bu? Ya, kalau kami lewatnya forum anak ya, karena lebih ke perlindungan. Kami dengan anak-anak tuh biasanya kita sampaikan, ayo kalian juga sebagai generasi muda ini juga ikut serta, misalnya melihat pelanggaran-pelanggaran seperti itu, silahkan ditegur dengan sopan santun. Dan ini pernah anak-anak ini mencoba mengumpulkan puntung rokok itu sampai dapat ribuan gitu. Luar biasa. Mereka bikin apa ya, anak-anak ini kebetulan kan juga karena mereka sebagai pelopor dan pelapor ya yang masuk di forum anak. Jadi mereka harus memberikan teladan kepada teman-teman sebaya yang barangkali sudah terpapar, sudah merokok seperti itu. Nah, ini memang
kita sampaikan bahwa merokok itu kan tidak baik untuk kesehatan, dan seandainya kita bisa mengurangi banyak asap rokok itu setidaknya mengurangi juga polusi untuk ruang terbuka hijau. Dan memang kalau untuk ruang bermain ramah anak itu salah satu syaratnya ya memang tidak boleh ada yang merokok di situ. Iya, memang sebenarnya memang perlu aturan yang tegas ya Bu ya. Nanti ke depannya semoga bisa segera terwujud ya Bu. Iya. Oke, betul sekali. Karena memang tidak hanya anak sebenarnya, seorang dewasa juga ya Bu ya. Dan kita yang nggak merokok itu sebenarnya malah lebih parah. Kita kena betul, karena efek. kita yang menghirup kalau ya. masih bayi atau masih masa tumbuh kembang kan mereka punya hak ya yang harus kita lindungi. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali Ibu. Saya akan bertanya terkait mengenai pemenuhan perlindungan hak seorang anak ini bagaimana nanti seharusnya bisa dilakukan. Namun setelah jeda iklan berikut ini tetap bersama kami dalam Fokus Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Fokus Kita terkait Kota Surakarta sebagai kota layak anak utama, dan kita masih berbincang dengan 3 orang narasumber untuk sore hari ini. Nah, kembali dengan Ibu Sumilir. Ibu, terkait dengan masa pandemi seperti ini, tentu saja anak-anak juga harus mendapatkan perlindungan haknya gitu. Nah, kira-kira bagaimana yang akan dilakukan oleh Bapeda dan juga dinas terkait dengan perlindungan hak anak ini, dan pastinya ada program-program atau fasilitas yang diberikan kepada anak? Untuk saat ini mungkin yang sedang digalakkan kaitannya persiapan PTM seperti percepatan vaksin ya kemarin betul. Khususnya untuk anak-anak yang usia SMP, SMA itu akan ada percepatan vaksin karena nanti persiapan pembelajaran tatap muka. Kemudian untuk jenjang pendidikan dasar dalam hal ini SD, kemudian juga PAUD, karena wacana nanti terkait dengan penyelenggaraan pendidikan PAUD ini juga kelompok TK usia 5-6 tahun mungkin ke depan kan tatap muka juga mungkin bisa dilakukan dengan protokol kesehatan, kemudian juga mekanismenya ditaati. Tapi untuk yang kelompok bermain usia 5 tahun ke bawah mungkin masih harus dikaji terlebih dahulu. Beberapa yang kemarin sudah dilakukan itu pembekalan kepada oleh dinas bersama dinas itu kepada satuan pendidikan terkait dengan adaptasi kenormalan baru, karena untuk yang sebesar-besarnya kita advokasikan adalah keamanan dan keselamatan kesehatan anak-anak. Jadi indikator prasyarat untuk penyelenggaraan protokol kesehatan itu harus betul-betul difahami oleh penyelenggara sekolah dalam hal ini. Kalau yang saat ini kan masih PJJ ya, PJJ ini kan juga kita sampaikan untuk kurikulumnya ya jangan monoton, jangan anak-anak itu apa itu istilahnya itu saja, harus ada inovasi dari guru, mungkin diselang-seling dengan mungkin prakarya atau mungkin pembelajaran yang lebih mengasah motoriknya, karena selama ini kan banyak cara dilakukan untuk memenuhi lost learning selama pandemi ini. Kemudian di pemenuhan hak yang lain seperti halnya di kesehatan, pendidikan, kemudian perlindungan, juga layanan kasus itu juga melakukan adaptasi new normal terkait dengan protokol kesehatan. Beberapa prasyarat yang diamanatkan, kalau tadi tidak hanya yang di kesehatan pendidikan, kemudian juga di penanganan kasus, sampai dengan yang perlindungan sosial. Untuk anak-anak di situasi rentan ini juga perlu mendapatkan perhatian, dan kita selama ini unit-unit layanan itu ada di beberapa OPD ya. Misalnya tadi di Dinas PPPA itu ada PT PAS untuk layanan anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian untuk layanan KESOS terkait dengan anak-anak situasi rentan, kemudian yang disabilitas, kemudian yang anak dari keluarga miskin yang belum tercover layanan, ini ada di dinas sosial. Kemudian anak-anak yang
di situasi gangguan tumbuh kembang yang terindikasi dia underweight atau stunting, ini treatmentnya juga di OPD yang lain, dan kita harus pastikan walaupun di situasi pandemi ini mereka juga mendapatkan cakupan layanan untuk itu. Jadi kalau kami masing-masing indikator ini kan monitor, evaluasi kami selalu mengukur cakupan. Jadi cakupan terkait dengan persentase layanan, cakupan pemenuhan layanan, kemudian juga dari aspek kualitasnya. Jadi aspek mutunya, misalnya kalau di pendidikan misalnya terkait dengan standarisasi mutu penyelenggaraan pendidikan, kemudian di kesehatan tadi terkait dengan pemenuhan status gizi, tumbuh kembang, kemudian yang di perlindungan sosial itu kalau kita ngomong data ini berapa sih anak-anak dari keluarga miskin yang sudah tercover. Jadi kalau misalnya di perjalanan waktu ada pandemi seperti ini kan banyak sekali beberapa peristiwa seperti orang tua yang terkena PHK, dirumahkan sehingga tidak mempunyai pendapatan, kurun waktu yang jangka cukup panjang seperti ini kan layanan program kan harus sampai kepada mereka, apakah itu dalam bentuk bantuan pangan, bantuan tunai kepada keluarga, atau tadi bantuan kepada anaknya. Kalau yang kemarin seperti komitmen dari non-government dalam hal ini dari masyarakat, dari stakeholder yang difasilitasi kemarin dengan Bu Dani juga ada 2.300 sekian 2020 kemarin itu bantuan HP untuk anak-anak yang tidak mampu supaya tidak lost learning dalam pembelajaran, dan ini juga berjalan di periode yang lalu untuk anak-anak yang usia SMA juga dapat laptop dari Pak Wali. Jadi memang sudah banyak Bu ya yang sudah diberikan. Banyak hal inovasi yang dilakukan untuk menjawab tantangan di masa pandemi. Baik, dan dari Ibu Soim dari San Kakak terkait dengan menyambung dari yang disampaikan oleh Ibu Sumili terkait dengan tantangan juga di masa pandemi ini, yang terbesar tantangan apa dan bagaimana strateginya dari sebagai seorang support system untuk Kota Layak Anak? Iya, kalau tadi Ibu Sumili sudah banyak menceritakan ya tantangannya, salah satunya sekarang itu kan pembelajaran di rumah. Betul. Bahkan orang tua kadang bekerja di rumah atau bahkan di PHK dan di rumah gitu kan. Nah, salah satunya bagaimana memberikan jaminan kesehatan pada anak ya, karena tadi pembelajaran sudah disinggung, saya melihat kesehatannya dihubungkan dengan KTR tadi ya. Bagaimana membuat rumah sehat tanpa rokok itu jadi penting. Kenapa? Karena riset kami gitu ya kepada di tingkat kampung gitu ya, 80% masih merokok di dalam rumah. Padahal kita tahu ya saat ini kita itu baru meningkatkan imun tubuh kita. Betul, itu betul satu. sekali. Kemudian yang kedua, bagaimana memberikan gizi yang baik pada anak. Ya, saya hubungkan dengan rokok lagi ya, karena rokok itu belanja kedua setelah beras. Jadi orang miskin, itu nasional ya. Jadi setelah beli beras, jadi setelah beli rokok itu beras rokok. Jadi lauk pauk itu menjadi nomor berapa kita tidak tahu. Iya. Harga sekilo beras dengan sebungkus rokok mahal sebungkus Nah, rokok. itu juga yang harus jadi pembelajaran juga di masyarakat. Makanya kami mengajak gitu ya. Kalau Solo 2019 sudah ada perda kawasan tanpa rokok gitu ya. Sekarang kita punya PR bagaimana implementasi sampai di tingkat keluarga gitu ya. Mengganti 2 batang rokok menjadi 1 butir telur. Itu ya. Juga perlu kita advokasi menjamin bagaimana anak-anak bisa tumbuh berkembang dengan baik dan optimal. Kenapa? Itu amanah dari Kota Layak Anak. Yang terakhir saya pengen menyampaikan itu tantangan memang luar biasa berkaitan dengan iklan rokok tadi ya. Kenapa? Iklan rokok itu mempengaruhi anak untuk memutuskan dia merokok gitu ya. Karena kami juga punya risetnya gitu kan. Jadi bagaimana Kota Solo itu juga menertibkan gitu ya. Kami pernah ya kita monitoring itu menemukan 1.800 bentuk iklan rokok di Kota Solo. Ternyata ketika kami melakukan audiensi yang terdaftar itu hanya 100-an. Ketika kami melakukan audiensi, mereka kemudian menertibkan, mengambil ini karena banyak juga yang tidak berizin gitu kan. Nah, sebenarnya harapan kami bukan hanya ketika kami melaporkan, tapi bagaimana pemerintah kota itu secara dari waktu ke waktu ya melakukan monitoring itu yang menjadi salah satu tugas daripada pemerintah kota hubungannya dengan Kota Layak Anak bebas dari iklan itu. Yang terakhir
harapannya kami memang salah satunya ada kebijakan pelarangan juga. Nah, Oke. itu yang memang perlu digodok dengan sangat iya, matang itu ya. akan selalu kami suarakan gitu ya. Iya, Kenapa? oke. Karena perokok anak sekarang melunjak tajam gitu ya. Oh, iya, betul, Indonesia betul itu nomor 1 gitu untuk Ya, perokok apalagi anak di anaknya. usia SMP, bahkan SD sudah ada yang merokok. Sekarang udah riset kami terakhir itu sekarang sudah masuk, dia pertama itu di SD. Oke, Gitu ya. dan dia memang salah satunya kami punya rekamannya, kami punya konsultasi anaknya gitu ya. Jadi dia memutuskan merokok, dia penasaran dengan itu gitu ya. Iklannya juga memberikan informasi-informasi yang tidak benar seperti itu. Itu tantangan bagi Kota Solo gitu ya. Oke, Jadi baik. kami akan selalu tunggu itu gitu Oke, ya. baik, terima Selain kasih. menunggu juga mendorong. Oke, baik, kita beralih ke Ibu Sri Wardani. Nah, ini terkait dengan capaian Ibu yang sudah dicapai sampai saat ini sehingga Solo kembali menyandang predikat sebagai kota layak anak di tahun 2021 ini tentu saja tidak mudah. Dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sumilir, Ibu Soim, ini begitu banyak tantangan yang mereka hadapi termasuk dari dinas terkait itu sendiri. Nah, ini capaian apa Bu yang sudah dicapai sampai detik ini? Kami di Dinas PPPAPM ini kan banyak berkomitmen dengan berbagai stakeholder ya, Iya. dengan sesama pemerintah kota, dengan NGO, dan kita juga selama ini kita mencoba melalui sektor pendidikan, deklarasi sekolah ramah anak. Hampir semua sekolah di Kota Solo ini sudah mendeklarasikan menjadi sekolah ramah anak. Betul. Ya salah satunya yaitu tadi yang terkait dengan KTR ya, kawasan tanpa rokok itu menjadi salah satu syarat di sana. Kemudian ada 17 puskesmas ini juga sudah menjadi puskesmas ramah anak. Oke, seperti apa itu Bu, Ya. puskesmas ramah Jadi anak? tentu di sana bagaimana supaya anak-anak kalau berobat ke puskesmas tidak takut seperti itu. Jadi Oke, puskesmas baik. itu disetting ada tempat mainnya, menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak seperti itu. Dan satu lagi ya, semua persyaratan itu salah satunya juga menjadi KTR itu masuk di sana. Ya. Kemudian ruang bermain ramah anak. Kami yang sudah tersertifikasi ini satu lokasi di Monumen Banjarsari. Oke. Itu ruang bermain ramah anaknya sudah tersertifikasi. Kemudian di Taman Mojosongo, di Mojosongo ini ada Monumen Konvensi Hak Anak. Oke. Di sana ini juga sebagai monumen kota layak anak, tujuannya di sana. Kemudian kami punya 14 taman cerdas dan taman bacaan. Oke. Ini mendukung juga. Kemudian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini ada kartu insentif anak. Oke. Nah, ini banyak program-program untuk anak-anak seperti diskon buku, kemudian untuk beli peralatan sekolah, dan kita tahun yang lalu itu bekerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia. Jadi di Solo sudah ada namanya APSAI, itu sudah dideklarasikan juga. Ketuanya Pak Iwan Lukminto. Oke. Ada 167 perusahaan yang bergabung. Jadi produknya kita persyaratkan harus ramah anak. Misalnya kalau produksi makanan ya tidak menggunakan pengawet. Oke, baik. Kemudian seperti itu. Kemudian ada kerjasama dengan rumah sakit dan rumah bersalin untuk kepemilikan akta kelahiran. Itu menjadi salah satu inovasi dari pemerintah kota juga, dan itu gratis dan terintegrasi sehingga ketika anak lahir langsung mendapatkan akte, ya, ada kartu kelahiran. insentif juga. Ya, kemudian selain itu forum anak ini sudah terbentuk dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai kota, dan harapannya nanti kalau bisa sampai ke tingkat RW juga bisa terbentuk. Jadi semakin fokus nantinya, Bu ya. Kemudian kami juga ada pusat pembelajaran keluarga. Ini tempat untuk konsultasi bagi keluarga, jadi tidak terbatas hanya anak-anak. Itu gratis juga. Kemudian pemerintah kota juga punya radio Konata, radio anak-anak. Ini bisa dipakai untuk komunikasi juga. Kemudian di Dinas Sosial ini ada Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif PLKSAI. Ini menjadi salah satu layanan yang ada di Dinas Sosial. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, kami di DPT PAS ini punya program non-stop service promudarasan. Jadi di masa pandemi ini selain mungkin kami memang
kalau terpaksa kita melakukan kunjungan dengan protokol kesehatan pasti, itu juga kami melayani keluhan secara online. Dan ada lagi, ini di Dinsos ya, Pusat Layanan Disabilitas Integratis itu masuknya. Oh, Dinas Pendidikan ya. Itu jadi kita terharu sebelum pandemi lalu kita pernah ada kedatangan tamu utusan dari Sekjen PBB pada waktu itu bahwa mengapresiasi komitmen untuk pemenuhan hak anak dan pelindungan anak dan akan direplikasi ke banyak daerah, di banyak negara. Dan 2019 sebelum pandemi kemarin Forum Anak sampai ke Jerman juga luar biasa. mewakili Indonesia di forum internasional terkait dengan pelaksanaan Kota Layak Anak. Oke, baik. Yang terakhir untuk Ibu Wardani, harapan dan juga pesan terkait dengan capaian dari Kota Layak Anak ini seperti apa nanti ke depan, Bu? ya, tentunya sejauh ini seperti Bu Sumilir dan Mbak Som ini sudah lama mengikuti ya proses bagaimana capaian Kota Layak Anak itu dari 2011 sampai sekarang. Tentunya kami berharap meskipun kami ini sudah melaksanakan 24 indikator, ini kita bisa berkomitmen untuk terus menjadikan Kota Layak Anak ini berkelanjutan, berkesinambungan, dan semakin lama tentunya semakin baik, termasuk harapan-harapan dari Mbak Soim tadi tentang KTR. Itu memang menjadi hambatan kami. Baik. Dan kita bersyukur sampai saat ini kemarin ada 6 kota ya yang mendapatkan predikat Kota Layak Anak kategori utama. Jadi sudah ada peningkatan dan tentunya untuk mempertahankan itu bukan hal yang mudah karena kami 24 indikator itu perlu kita evaluasi sejauh mana peningkatannya. Nah, kita berharap tentu kerjasama kita bersama, komitmen bersama, tentu dengan dukungan nanti mungkin TATV juga kami minta untuk mendukung kami supaya Kota Layak Anak ini suatu saat nanti akan menjadi Kota Layak Anak paripurna. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sri Wardani dari Kepala Dinas PPP APM Kota Surakarta, juga Ibu Sumilir Wijayanti dari Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Bapeda Kota Surakarta, dan terakhir ada Ibu Soim Saryati dari Yayasan Kakak Kota Surakarta. Dan pemirsa, marilah kita bersama-sama untuk bertarungan dan saling mendukung untuk mensupport program pemerintah terkait dengan Kota Layak Anak utama. Dan pastinya tetap jaga kesehatan, jaga imun, jaga kebahagiaan supaya kita terhindar dari yang namanya virus corona. Dan akhirnya saya Oni Parama, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan TATV yang terbaik.